Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana setiap langkah kita untuk beribadah, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita masih banyak mempunyai kesempatan besar untuk meraih ridhonya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pecinta tasbih SMP Negeri 3 Surabaya, kita sering merasakan atau melihat teman-teman kita, saudara kita, bahkan kita sendiri sering berkeluh kesah ketika berpuasa. Ada yang lemas, ada yang ngantuk mulai dari pagi sampai sore, ada yang letih, ada yang bahkan sampai sakit mah ya. Padahal puasa itu bisa jadi untuk terapi kesehatan kita. Kita ambil contoh pada seorang pasien yang ingin berobat ke dokter, berkonsultasi tentang sakitnya. Setelah berkonsultasi, dokter memberikan resep obatnya. Tidak lupa, sering sekali dokter itu menyarankan kepada pasiennya untuk memperbanyak puasa di sakit tertentu. Dan Rasulullah SAW itu memberikan atau menyuruh umatnya untuk memperbanyak puasa tidak hanya pada sisi ibadah, tetapi di balik itu ada sisi kesehatan yang sangat besar. Karena pada dasarnya puasa itu bisa jadi terapi untuk kesehatan dan kebugaran jasmani kita. Teman-teman, banyak sekali keutamaan puasa dan keuntungan dalam kita berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Teman-teman sahabat sepega atau pecinta tasbih SMP Negeri 3 Surabaya, sekarang saya akan memberikan tips-tips untuk kalian semua untuk menjadikan bahan referensi untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan agar ibadah kalian lebih maksimal lagi. Dengan tema metode menjaga kesehatan di bulan Ramadan untuk ibadah yang maksimal. Oke, halo guys. Kita lanjut kembali pembahasan yang kemarin. Yang pertama adalah pola tidur ya. Jadi 30-40% aktivitas manusia atau aktivitas kita itu adalah tidur. Maka kita butuh pola yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama, dalam pola tidur, kurangi kebiasaan kalian untuk begadang ya. Rasulullah SAW itu tidak menyukai umatnya yang sering begadang ya. Begadang, kalau zaman sekarang main game larut malam, keluyuran ya, ngomongin ngalor ngidul ya, ngomongin sana sini ya sampai larut malam. Jadi Rasulullah itu segera tidur setelah tarawih, mempersiapkan sahurnya dan sholat malamnya. Jika beliau tidak ada keperluan, maka beliau tidur. Kalau ada keperluan, beliau meneruskan keperluannya. Sama kayak kita ya, kita boleh begadang tapi kalau ada perlunya ya. Dalam sisi kesehatan, begadang juga banyak sekali sisi negatifnya ya. Di sisi kesehatannya, orang yang sering begadang itu akan kekurangan fokus, akan mengurangi imunnya ya. Terus kekurangan darah dan nanti bisa sampai sakit pada jantung dan paru-parunya. Seperti itu. Yang kedua, masih dalam pola tidur, yaitu
jangan biasakan tidur setelah subuh. Teman-teman, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya setelah subuh di pagi-pagi hari itu pintu-pintu rezeki terbuka lebar. Maka teman-teman, jangan biasakan tidur setelah subuh, lakukan aktivitas ya. Di sisi kesehatannya sendiri, tidur setelah subuh itu banyak sekali sisi negatifnya, terutama di kesehatan ya. Itu ada bisa melemahkan syahwat, dan sampai di penelitian yang saya ketahui itu bahkan sampai ada serangan jantung ya. Karena di pagi hari menurut penelitian kondisi jantung kita lemah ya. Setelah yang kedua tadi, yang terakhir dalam pola tidur itu usahakan tidur siang hari ya. Rasulullah SAW itu menyukai tidur di siang hari dan itu sunnahnya Nabi. Maka teman-teman kalau bisa dianjurkan untuk tidur siang ya. Tidur yang berkualitas. Kalau kualitas itu sedikit ya, sedikit tapi kualitasnya baik, insya Allah nanti bangun kembali itu kalian akan terasa sangat bugar sekali ya. Dalam sisi kesehatan, tidur siang itu bisa menghemat energi ya, mengembalikan fokus kita dari pagi beraktivitas sekolah, bekerja ya. Bisa tidur siang untuk apa? Untuk menyimpan energi kita untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya ya. Dan banyak lagi keutamaan dari tidur siang. Jadi ada 3 tadi ya yang sudah kita bahas. Selanjutnya adalah makan sahur ya. Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk makan sahur, teman-teman. Kenapa? Karena kata Rasul, di dalam sahur kalian itu terdapat keberkahan. Dan salah satunya keberkahan itu, di sisi itu ada kesehatan, teman-teman. Biasanya ada teman kita itu yang merasa dirinya kuat sampai sampai orang itu nggak sahur, nggak makan sahur. Padahal sahur itu dianjurkan oleh Nabi kita. Dan di situ ada kesehatan. Dalam sahur juga harus diperhatikan gizinya ya. Di situ makanannya harus diperhatikan ya. Ada sisi gizi yang seimbang ya. Protein ambil di daging, telur, vitamin ambil di sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat ambil di nasi, jagung dan lain-lain ya. Dan kalsium ambil di susu dan banyak sekali. Yang penting teman-teman jangan sampai terlalu berlebihan ya. Jangan terlalu berlebihan dan kurangi makan makanan yang manis-manis ya, yang terlalu manis, makanan instan dan yang banyak goreng-gorengan ya, itu tolong kita hindari. Selanjutnya aktivitas fisik ya. Pagi-pagi usahakan olahraga, stretching ya. Bisa stretching yang sudah kita pelajari di sekolah. Setelah itu waktu sore sambil nunggu masuk buka puasa, kita bisa aktivitas olahraga apapun, futsal, basket, apapun itu. Yang penting perlu diingat, ada beberapa olahraga yang kita hindari ya. Yang pertama ada berenang ya. Berenang bisa membatalkan puasa kita ya. Karena waktu ketika renang, air bisa masuk ke dalam tubuh kita ya melalui beberapa lubang. Yang selanjutnya futsal, basket. Loh, kok bisa itu membatalkan puasa kita ya? Futsal, basket itu boleh ya, dan apapun boleh. Yang penting ketika kontak fisik dengan lawan, jangan sampai amarah itu muncul sampai bertengkar. Nah, itu bisa mengurangi nilai pahala kita, bahkan sampai membatalkan puasa kita. Ingat teman-teman, olahraga yang secukupnya, jangan terlalu berlebihan sampai ngos-ngosan, sampai pingsan bahkan ya, itu tolong dihindari. Dan yang terakhir,
ini sangat penting, yaitu ketika berbuka puasa, teman-teman. Ketika berbuka puasa, kita sering menjumpai di sekitar kita. Ketika azan dikumandangkan, orang-orang berlomba-lomba untuk makan sebanyak-banyaknya. Intinya balas dendam ya, karena dari pagi sampai sore nggak makan, ini harus makan yang banyak ketika berbuka puasa. Nah, ini adalah metode yang kurang tepat, teman-teman ya. Jadi metode yang tepat, kita meniru ala Nabi itu ketika azan dikumandangkan langsung mempersiapkan ya, air putih atau 3 butir kurma. Jika mungkin teman-teman nggak ada kurma, bisa diganti dengan buah-buahan yang lain. Intinya ketika azan maghrib berbuka puasa, batalkan dulu puasa kalian. Karena kalian masih mempunyai kewajiban untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ditunaikan, silahkan kalian geser ke makanan atau menu utama kalian. Nah, yang terpenting teman-teman, jangan sampai berlebihan hingga terlalu kenyang, hingga malas untuk beribadah, sampai sholat isyanya lewat, sholat tarawihnya lewat, sampai bangun sholat subuh. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kita kembali ke tema kita. Metode menjaga kesehatan di bulan Ramadan untuk ibadah yang maksimal. Kita lihat di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kata Allah seperti itu. Beribadah kepadaku maksudnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi setiap aktivitas kita, setiap langkah kita, niatkan semua untuk beribadah kepada Allah ya. Kembali ke tema kita, metode menjaga kesehatan di bulan Ramadan untuk ibadah maksimal. Maka kesehatan ini kita jaga untuk ibadah maksimal, untuk meraih ridhonya Allah dan mendapatkan pahala sebanyak mungkin untuk bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.